saya Francisca Salisiana Cayani. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat HAM, jenis HAM, karakter HAM, serta DUHAM. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai hakikat HAM. Jadi, HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Setelah mengetahui apa itu HAM, kita akan membahas mengenai jenis-jenis HAM. Jadi, hak asasi manusia atau HAM dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan, kebebasan mengusulkan pendapat, kebebasan masuk organisasi, dan mengikuti sebuah organisasi. Yang kedua, hak asasi politik. Jadi, contoh dari hak asasi politik adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak menjadi warga negara, dan hak untuk mendirikan dan masuk partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Contohnya, hak untuk mencari, memiliki, dan mengumpulkan kekayaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa, serta kebebasan memilih pekerjaan. Yang keempat, hak asasi hukum. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap karya cipta. Dan yang keenam adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, hak untuk mendapat perlindungan dan peradilan untuk penahanan, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, ataupun peradilan. Setelah mempelajari tentang jenis-jenis HAM, berikut kita akan mempelajari tentang karakteristik HAM. Jadi, karakteristik hak asasi manusia atau HAM memiliki 4 karakteristik dasar sehingga hak tersebut dapat disebut sebagai hak asasi manusia. Jadi, karakteristik HAM dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, secara kodrat. HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Tak seorang pun dapat atau boleh mencabut hak setiap orang. Jika itu terjadi, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hukum. Yang kedua, secara hakiki. HAM melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. HAM melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat. Dan yang ketiga, secara universal. HAM berlaku umum untuk atau semua orang dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun manusia yang boleh didiskriminasi atas alasan apapun itu. Dan yang keempat, secara keberadaan. HAM tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diwakili, dialihkan, atau dipisah-pisah. Artinya, keberadaannya utuh dan bulat. Baik, yang berikutnya, kita akan membahas tentang DUHAM. Apa itu DUHAM? DUHAM, atau biasa disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan dokumen penting yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB pada tahun 1948. Dokumen ini berisi 30 pasal yang merinci hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu
tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul sosial atau harta, kelahiran, atau status lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM menyebut istilah Basic Human Right atau hak-hak asasi manusia dasar, yaitu hak asasi manusia yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak asasi manusia dasar itu adalah serangkaian hak yang memastikan kebutuhan primer material dan non-material manusia dalam rangka mewujudkan eksistensi kemanusiaan yang utuh, yaitu manusia yang berharga dan bermartabat. Walaupun secara eksplisit tidak dijumpai satu ketetapan atau penjelasan yang merinci tentang hak-hak apa saja yang termasuk di dalam Basic Human Right ini, namun secara umum dapat disebutkan hak-hak asasi dasar tersebut mencakup hak hidup, hak atas pangan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, serta DUHAM. Semoga melalui video kali ini dapat menambah wawasan kita semua.